Selamat datang di dunia fauna, di mana kita akan menjelajahi keanekaragaman dan keindahan fauna dari hutan terluas hingga samudera terdalam. Ikan badut, yang juga dikenal dengan nama ilmiah Amphiperion adalah sekelompok ikan laut kecil yang terkenal karena warna-warni cerah dan hubungannya dengan terumbu karang. Ikan badut biasanya memiliki tubuh yang pipih dan sedikit lonjong. Dengan sirip punggung dan sirip perut yang mencolok, mereka memiliki hubungan simbiosis dengan anemon laut, di mana mereka hidup berdekatan dengan anemon laut dan mendapatkan perlindungan, serta tempat berlindung dari tentakel berbisa anemon tersebut. Berikut adalah beberapa informasi lebih lanjut tentang ikan badut, penampilan, dan warna. Ikan badut memiliki tubuh yang mencolok dengan warna-warni cerah yang termasuk kuning, oranye, merah, atau hitam. Pola warnanya yang khas membantu mereka menyamar di antara tentakel anemon laut tempat mereka tinggal. Pola warna ini juga berguna sebagai pertahanan dari pemangsa, karena pemangsa umumnya akan menghindari binatang yang berwarna cerah dan mencolok. Simbiosis dengan anemon laut, ikan badut memiliki hubungan simbiosis mutualistik dengan anemon laut. Anemon laut memberikan perlindungan fisik bagi ikan badut dari pemangsa, dan ikan badut memberikan sumber makanan berupa sisa makanan dan perlindungan dari ikan-ikan yang mencoba mendekati anemon laut. Kombinasi ini memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Kelompok sosial, ikan badut cenderung hidup dalam kelompok sosial yang disebut kumpulan. Kumpulan ini terdiri dari beberapa ikan badut yang tinggal bersama di dalam anemon laut yang sama. Dalam kumpulan, ikan badut memiliki hierarki yang jelas, di mana yang terbesar adalah betina dominan, diikuti oleh beberapa betina yang lebih kecil, dan yang terkecil adalah ikan jantan. Pola hidup dan makanan, ikan badut adalah ikan karnivora. Mereka memakan berbagai jenis makanan, termasuk plankton, zooplankton, dan potongan makanan yang lebih besar. Sebagian besar makanan ini ditemukan di sekitar anemon laut tempat mereka tinggal. Reproduksi, ikan badut memiliki sistem reproduksi yang menarik. Sebuah kumpulan ikan badut biasanya terdiri dari satu betina dominan dan beberapa betina yang lebih kecil. Jika betina dominan mati, salah satu betina yang lebih kecil akan menjadi betina dominan dan berubah secara fisik untuk menggantikan peran tersebut. Ikan jantan adalah yang terkecil dalam kumpulan dan berkembang biak dengan satu betina dominan. Jika betina dominan hilang, ikan jantan akan berubah menjadi betina, dan salah satu betina yang lebih kecil akan berubah menjadi ikan jantan. Ikan badut adalah contoh menarik tentang hubungan simbiosis dalam ekosistem terumbu karang. Meskipun mereka memiliki perlindungan dari anemon laut, terumbu karang, dan populasi ikan badut secara keseluruhan menghadapi ancaman serius akibat perubahan iklim, polusi laut, dan kerusakan terumbu karang. Berikut adalah beberapa fakta unik tentang ikan badut. Perubahan jenis kelamin, ikan badut memiliki kemampuan untuk mengubah jenis kelamin. Ini terjadi dalam hierarki sosial kumpulan ikan badut. Ketika betina dominan mati, salah satu betina yang lebih kecil akan berubah menjadi betina dominan. Selain itu, ikan jantan terkecil dalam kumpulan akan berubah menjadi betina. Fenomena ini dikenal sebagai protandry hermaphroditism, di mana ikan jantan dapat berubah menjadi betina sepanjang hidupnya. Imunitas terhadap sengatan anemon laut, ikan badut memiliki lapisan lendir khusus yang melindungi mereka dari sengatan anemon laut tempat mereka hidup. Lapisan lendir ini membantu ikan badut untuk hidup berdampingan dengan anemon laut tanpa terluka oleh tentakel berbisa anemon. Berpindah-pindah anemon, ikan badut tidak terikat dengan satu jenis anemon laut saja. Mereka memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai jenis anemon laut yang berbeda. Namun, setelah mereka menemukan anemon laut yang cocok, mereka akan tetap tinggal di sana seumur hidup, karena berpindah-pindah anemon dapat mengganggu kestabilan kumpulan. Mimikri anti-predator. Walaupun ikan badut memiliki warna-warni cerah yang mencolok, mereka juga mampu mengadopsi perilaku mimikri anti-predator. Saat merasa terancam, ikan badut dapat bersembunyi di dalam anemon laut dan melipat sirip-siripnya untuk merahasiakan warna cerahnya, membuatnya terlihat lebih seperti bagian dari anemon. Kehidupan jangka panjang, ikan badut dapat hidup selama beberapa dekade di alam liar. Beberapa spesies ikan badut dapat hidup hingga 20-30 tahun dalam kondisi yang baik.
Namun, dalam penangkaran, umur ikan badut dapat lebih pendek karena lingkungan yang lebih terbatas dan perawatan yang berbeda. Atraksi wisata, ikan badut menjadi daya tarik wisata yang populer, terutama bagi penyelam dan penggemar snorkeling. Beberapa lokasi terumbu karang yang terkenal, seperti Great Barrier Reef di Australia, menjadi tempat yang ramai dikunjungi para wisatawan untuk melihat ikan badut dan anemon lautnya. Penelitian dan film terkenal, ikan badut menjadi terkenal berkat film animasi Finding Nemo tahun 2003 dan sekuelnya Finding Dory tahun 2016 yang diproduksi oleh Pixar dan Disney ya. Film-film ini membantu meningkatkan kesadaran publik tentang keindahan dan pentingnya terumbu karang. Semua fakta unik ini menunjukkan betapa menariknya ikan badut sebagai spesies yang unik dalam ekosistem terumbu karang. Mitos seputar ikan badut telah beredar dalam budaya dan legenda masyarakat selama bertahun-tahun. Berikut beberapa contoh mitos yang terkait dengan ikan badut dan keberuntungan dan keharmonisan di beberapa budaya. Ikan badut dianggap sebagai simbol keberuntungan dan keharmonisan dalam hubungan. Beberapa mitos menyatakan bahwa melihat ikan badut di alam liar atau dalam mimpi dapat membawa keberuntungan dan membantu memperkuat ikatan keluarga atau hubungan romantis. Penjaga anemon laut, mitos ini menyatakan bahwa ikan badut berfungsi sebagai penjaga atau pelindung bagi anemon laut tempat mereka tinggal. Dalam beberapa kisah, ikan badut dianggap memiliki kemampuan untuk mengusir makhluk berbahaya atau memastikan keselamatan anemon laut dari berbagai ancaman. Pengusir nyamuk dalam beberapa komunitas, terutama di daerah pesisir, ada kepercayaan bahwa ikan badut dapat membantu mengurangi populasi nyamuk di sekitar lingkungan karena mereka tinggal di anemon laut yang juga memiliki tentakel berbisa yang dapat menangkap nyamuk. Hubungan dengan lautan dan dewa, beberapa budaya suku pesisir menganggap ikan badut sebagai makhluk suci yang memiliki hubungan khusus dengan laut atau dewa-dewa laut. Ikan badut kadang-kadang dianggap sebagai utusan dari dunia bawah laut yang membawa pesan atau berkomunikasi dengan dunia manusia. Peruntungan pribadi, beberapa mitos mengaitkan warna-warni cerah ikan badut dengan peruntungan pribadi atau spiritual. Misalnya, warna-warni cerah ikan badut dapat diartikan sebagai petunjuk tentang masa depan atau keputusan yang harus diambil oleh seseorang. Kemampuan penyembuhan, dalam beberapa kisah, lendir khusus yang dimiliki ikan badut dianggap memiliki kemampuan penyembuhan. Orang-orang percaya bahwa kontak dengan ikan badut atau lendirnya dapat meredakan rasa sakit atau membantu dalam penyembuhan luka. Penting untuk diingat bahwa mitos-mitos ini berakar dalam kepercayaan budaya dan tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Meskipun mitos-mitos ini menambahkan dimensi budaya dan artistik yang menarik pada cerita ikan badut, informasi ilmiah tentang perilaku dan ekologi ikan badut lebih dapat diandalkan daripada mitos-mitos ini. Dan itulah cerita luar biasa dari kehidupan fauna yang telah kita bagi. Jangan lupa untuk like, komen, dan tentu saja subscribe. Terima kasih telah bergabung dengan kami di dunia ajaib kehidupan fauna.